Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksandra Wibowo dari kelas 12 Kimia Analis A nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termokimia. Termokimia. Apakah itu termokimia? Ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Secara definisi, termokimia berarti ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor, energi panas, dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Secara praktik, termokimia lebih banyak berhubungan dan sering ditemukan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat. Sistem dan lingkungan. Sistem yaitu segala sesuatu yang kita amati dalam reaksi kimia, reaktan, dan produk. Lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem dan mempengaruhi sistem tersebut. Dalam gambar tersebut, air adalah sistem dan panas kompor merupakan lingkungan. Sistem dan lingkungan. 1. Tekanan, 2. Volume, 3. Suhu, 4. Jumlah mol zat. Sistem memiliki energi tertentu yang tersimpan di dalam sistem, yaitu energi dalam. Besar energi dalam suatu sistem kimia tidak dapat diukur, tetapi perubahan energi dalam dapat diukur jika sistem mengalami perubahan. Jumlah kalor yang diperuntukkan antara sistem dan lingkungan. Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan kalor, M massa zat per gram, C kalor jenis zat, joule per gram kali Kelvin. Delta T perubahan suhu. Delta T sama dengan T2 min T1 K atau derajat Celcius, karena delta T dalam derajat Celcius sama harganya dengan delta T dalam K. Kesepakatan dan perjanjian internasional. Sistem menerima kalor dari lingkungan, maka Q bertanda positif, reaksi endoterm. 2. Sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka Q bertanda negatif, reaksi eksoterm. Hubungan sistem dan lingkungan. Sistem bisa melakukan kerja maupun menerima kerja dari lingkungan. Sistem bisa melepaskan kalor ke lingkungan, bisa juga lingkungan memberikan kalor kepada sistem. Kalor Q yang dilepas dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap disebut entalpi, delta H. Dalam fisika, delta U sama dengan Q plus W, delta U sama dengan energi dalam, V tetap. Q sama dengan kalor, W sama dengan usaha, delta U, U2 min U1. Dalam reaksi kimia, delta H sama dengan Q plus W, delta H perubahan entalpi, P tetap, delta H sama dengan HP min HR, endoterm, delta H plus HP kurang lebih besar dari HR. Delta H min HP lebih kecil dari HR. Satuan energi. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule. 1 kilojoule sama dengan 1000 Joule. 1 KAL sama dengan 1000 kalori. 1 KAL sama dengan 4,184 kilojoule. Reaksi endoterm, eksoterm, dan endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga kalor dari sistem berkurang. Tanda reaksi eksoterm adalah delta H sama dengan negatif. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga kalor dari sistem berubah. Tanda reaksi endoterm adalah delta H sama dengan positif. Berikut diagram reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm, delta H sama dengan H produk min H reaktan sama dengan negatif, kurang dari 0. Reaksi endoterm, delta H sama dengan H produk min H
HR sama dengan positif lebih dari 0. Jenis-jenis perubahan entalpi. 1. Jenis entalpi tergantung jenis-jenis reaksinya. 2. Keadaan standar suhu 25 derajat dan tekanan 1 atm. Entalpi diberi simbol delta H. Entalpi pembentukan delta H F derajat. Entalpi pembentukan adalah perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya pada tekanan 1 atm, suhu 25 derajat. Entalpi disosiasi atau pengurai perubahan pada pengurai 1 mol senyawa menjadi unsur dalam keadaan 25 derajat dalam 1 atm. Nah, jika eksoterm min endoterm plus, jika endoterm plus eksoterm min. Maaf, ini saya malah kedobel. Ini harusnya tadi di sini. Nah, entalpi pembakaran 1 mol zat sama dengan O2 produk. Perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen pada keadaan standar 25 derajat dan 1 atm. Entalpi netralisasi asam plus basa sama dengan garam plus 1 mol H2O. Perubahan entalpi pada reaksi pembentukan 1 mol H2O dari asam dan basa pada keadaan standar 25 derajat Celcius dan 1 atm. Kalorimetri. Kalorimetri adalah alat ukur mengukur kalor yang terlibat dalam reaksi. Alat ini dibagi menjadi 2. 1. Kalorimetri sederhana dilakukan pada tekanan P konstan. Delta H sama dengan Q reaksi. Q reaksi min Q larutan sama dengan min M kali C kali delta T. Kalori BOM. Kalorimeter khusus untuk mengukur kalor pada pembakaran yang terjadi pada F konstan. Delta U sama dengan Q reaksi. Q reaksi sama dengan Q bom plus Q air. Sama dengan Q min CBOM kali delta T kali M kali C kali delta T. CBOM kapasitas kalor BOM Joule per derajat Celcius. M sama dengan massa air. C kalori jenis. Asas Black. Q lepas sama dengan Q diterima. N kali delta H sama dengan M kali C kali delta T. N kali delta H sama dengan C kali delta H, di mana M massa larutan, C kapasitas kalor Joule per kilo, C kalor jenis larutan Joule per gram kali K. Delta T perubahan suhu. Delta H entalpi N mol. Hukum Hess. Penjumlahan kalor reaksi dari suatu reaksi tidak bergantung pada mekanisme atau tahapan reaksi, apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Jumlah kalor reaksi yang dilepaskan pada pembentukan dari senyawa unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan pada pengurai senyawa tersebut. Itu merupakan hukum Laplace. Energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus 1 mol ikatan menjadi atomnya dalam keadaan gas. Delta H reaksi sama dengan E IK reaktan min E IK produk. Untuk menghitung delta H reaksi berdasar energi ikatan, semua spesi kimianya harus dalam wujud gas. Cara menghitungnya, semua yang ada pada reaksi diubah dulu ke dalam bentuk ikatannya. Berikut contohnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.